Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sanjaya. Di final project kali ini, saya akan menjelaskan produk yang akan saya buat, yaitu bernama Sepnesia. Sepnesia ini singkatan dari Sep itu aman, Nesia itu Indonesia. Nah, dengan kata sambung Sepnesia itu di sini visinya mewujudkan Indonesia lebih aman dalam berbelanja secara online. Nah, terus idenya apa sih dengan ide saya dalam bentuk produk Sepnesia ini? Nah, yang pertama di sini ada elevator pitch-nya, kemudahan dalam melakukan transaksi belanja secara online yang saat ini teknologi makin maju membuat banyak masyarakat merubah kebiasaannya menjadi berbelanja secara online. Yang tadinya masyarakat khususnya di Indonesia melakukan berbelanja secara konvensional, setelah berkembangnya teknologi, apalagi kemarin saat terjadinya kasus COVID 2020 itu marketplace membludak orderannya. Lalu peluangnya apa? Ide apa yang bisa menjadikan peluang usaha di situ? Nah, di sini saya di sini juga ada sumber dari BINUS University bahwa untuk sekarang sekitar 60,5% itu masyarakat Indonesia berbelanja secara online. Lalu sekitar 39,5% masih berbelanja secara konvensional. Nah, ini dari sini memberikan informasi bahwa hampir lebih dari setengahnya masyarakat Indonesia itu melakukan transaksi secara online atau berbelanja secara online. Tetapi ada kekhawatiran juga di masyarakat saat berbelanja secara online. Nah, dari kekhawatiran itu saya muncul ide usaha yaitu, nah ini masalahnya apa sih saat ada kemudahan dalam berbelanja secara online itu, masalahnya seperti apa? Nah, di sini saya mengutip sebuah berita bahwa banyak viral cerita korban penipuan paket COD fiktif. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Dengan ketidaktahuannya masyarakat bahwa masyarakat itu mengklaim bahwa adanya COD fiktif itu karena kebocoran data dari salah satu e-commerce. Nah, tapi di sisi lain, kebocoran data e-commerce itu ada juga sudut pandang bahwa saat misalnya paket itu datang ke tempat customer, itu di situ kan ada data pribadi berupa alamat, nama, nomor HP. Nah, dari data pribadi itu ada yang datanya yang bersifat umum dan data yang bersifat privasi seperti alamat. Nah, karena data alamat itu biasanya tersimpan di dalam paket, nah biasanya kan suka ada orang yang nggak aware terhadap data tersebut, sehingga saat misalnya paket itu datang, saat paket itu sudah dibuka, biasanya masyarakat kan langsung membuangnya itu ke tempat sampah tanpa merobek-robek dulu ataupun memisahkan data pribadi yang tertempel di paket, sehingga itu bisa memunculkan kejahatan dari seseorang yang berkepentingan memanfaatkan alamat pribadinya sehingga terjadinya itu COD fiktif. Itu dari sudut pandang lainnya. Nah, sebenarnya kan di sini ini ide saya sebenarnya dari produk yang akan saya buat itu seharusnya ini bisa gitu, bisa dari data pribadi ini, kebutuhan data dari marketplace ataupun dari kurir hanya membutuhkan data pribadi seperti nama lengkap sama nomor HP. Nah, ide muncul saat melihat bahwa data pribadi privasinya yaitu alamat. Nah, berarti bagaimana caranya kita menyembunyikan alamat tersebut sehingga saat misalnya si customer setelah mendapatkan paket, saat misalnya membuang ke tempat sampah, data alamat pribadinya itu tidak bocor. Nah, idenya apa? Idenya
di sini kan tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada data yang bersifat umum dan data bersifat privasi. Nah, sebenarnya kan ini saya mengambil contoh dari invoice yang di marketplace biasanya ditempelkan di paket, bahwa di sini kan terdapat data-data pribadinya kepada pembeli, dan di situ ada data alamatnya. Nah, ini bisa juga jadi privasi data alamatnya pembeli itu akan bocor saat misalnya dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Nah, idenya produk yang akan saya buat itu, si data alamat yang tadinya itu terbuka secara bebas, nah itu di Sapnesia ini akan menggunakan sebuah QR code. Nah, QR code jadi yang ditempelkan di struk invoice Tokopedia, walau kurir seperti JNE, Si Cepat, dan lain-lainnya itu hanya QR code dari Sapnesia. Dan di situ juga di QR code-nya itu ditempelkan sebuah logo itu untuk memunculkan brand Sapnesia agar lebih dikenal. Lalu idenya seperti apa? Idenya kita melakukan mitra dengan sebuah marketplace ataupun pengiriman paket, kita menjadikan aplikasi Sapnesia itu sebagai add-on di marketplace. Nah, dengan menggunakan fitur apa? Menggunakan fitur API service. Jadi, misalnya saat kita berbelanja secara online, biasanya ada fitur kita menabung emas dengan checklist menabung emas, maka kita akan menambahkan bayaran untuk menabung emas gitu. Nah, Sapnesia juga muncul ide dari situ. Nah, nanti saat kita melakukan mitra dengan marketplace, dengan kurir, nah saat di marketplace itu add-on Sapnesia itu default akan terchecklist sehingga saat misalnya dia tidak ingin memakainya, berarti alamatnya itu tidak akan tergenerate oleh QR code. Tapi saat dia itu tetap memakainya dengan biaya yang sudah ditentukan Sapnesia, dan dengan kerjasama oleh mitra seperti marketplace, nah di situ data alamatnya akan generate ke dalam bentuk QR code. Lalu nanti ada kesulitan dari kurirnya dalam mendeteksi alamat. Nah, makanya kita di Sapnesia ini bekerja sama dengan marketplace juga dengan kurir. Nah, nanti saat misalnya kurir ingin mendeteksi bahwa alamat ini itu kemana, nanti ini QR code-nya itu bisa di-scan melalui aplikasi scan QR code apapun, bisa itu pakai Google Lens atau aplikasi QR code gratis yang ada di Play Store. Dan nanti saat scan itu akan muncul alamatnya, bahwa nama pembelinya tetap ada, nama pembelinya siapa, nomor HP-nya itu siapa. Lalu nanti saat di scan muncul alamatnya. Nah, saat misalnya paket ini sudah datang ke customer, dan customer itu meng-close orderan dari marketplace, maka QR code ini tidak akan berfungsi kembali. Jadi data yang tersebar itu merupakan data umum, data nama dan data nomor HP yang itu bersifat umum, sehingga data alamatnya itu tidak akan tersebar, karena setelah close order di marketplace, siapapun tidak akan bisa men-scan QR code tersebut. QR code tersebut tidak bisa berfungsi kembali. Nah, lalu targetnya itu siapa? Nah, kita tahu bahwa tadi di Indonesia khususnya berbelanja online itu sudah menjadi hal biasa, walaupun itu anak kecil, remaja, sampai pun tingkat dewasa. Nah, itu di mana target dari Sapnesia ini membuat masyarakat Indonesia yang belanja secara online menjadi aman dengan menggunakan Sapnesia. Lalu yang selanjutnya itu, nah diagram pengembangan produknya itu seperti apa sih di Sapnesia ini? Nah, di sini Sapnesia itu di Sapnesia sendiri kita akan membuat API manajemennya, lalu membuat QR code, lalu membuat API untuk close QR code agar tidak bisa diakses lagi, dan itu akan menjadi API service dari Sapnesia, dan nanti kita akan
melakukan mitra dengan marketplace sama jasa pengiriman agar saat misalnya si pengirim akan mengirim data akan mengirim paketnya itu dapat mengetahui bahwa alamatnya itu ada di mana sehingga sistemnya itu bisa terintegrasi. Lalu roadmap-nya ya produk Sapnesia itu seperti apa? Nah, di Now Next Letter-nya itu yang pertama di Now-nya itu kita akan membuat pembuatan API generic AirPad dulu. Lalu di sini penyempurnaan admin panel dari Sapnesia itu sendiri, lalu memastikan keamanan API, lalu di sini membuat harga biaya pemakaian add-on Sapnesia itu nanti kita bicarakan harganya untuk saat misalnya orang lain menggunakan add-on Sapnesia, kita akan mendapatkan revenue di situ. Lalu untuk next-nya, kita akan kerja setelah terbuat API-nya, lalu kita akan melakukan kerjasama dengan marketplace dengan target pertama itu di Tokopedia dan jasa pengiriman si cepat karena di sini banyak sekali masyarakat yang menggunakan marketplace dan jasa pengiriman tersebut. Lalu integrasi API menjadi add-on pada aplikasi mitra dan juga uji coba hasil integrasi sesuai tujuan. Nah, lalu setelah itu berjalan dengan dua mitra tersebut, setelahnya kita akan melakukan kerjasama dengan semua marketplace dan jasa pengiriman di Indonesia. Lalu juga nanti untuk kedepannya kita akan membuat juga fitur aplikasi sendiri Sapnesia yang jika digunakan oleh seller-seller atau penjual-penjual yang tidak menggunakan marketplace dalam pengiriman paketnya. Nah, lalu di metrik kesuksesan Sapnesia sendiri, dia saat Sapnesia itu sukses adalah banyaknya user yang memakai add-on Sapnesia pada aplikasi marketplace dan jasa pengiriman. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari Final Project kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik Mas Dulana. Ya, boleh sambil voting ya dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada. Tadi ada yang komen keren banget ini idenya. Si siapa R itu. Mas, izin bertanya Mas. Ya, boleh. Silakan. Mas, ini berarti kan customer-nya B2B kan Mas ya? Ya, B2B service. Ya. Nah, kalau B2B service berarti Sapnesia ini kan bersifatnya API. Nah, kalau dianggaplah di Tokopedia, apakah ini sifatnya memaksa pelanggan untuk wajib pakai atau si pelanggan boleh milih untuk nggak pakai layanan Sapnesia? Nah, kalau misalnya itu sebenarnya pelanggan boleh memakai atau tidak, tapi seperti saat misalnya kita check out nih, awalnya kan misal tuh kita diwajibkan untuk biasanya kan langsung terchecklist kalau misalnya kita bayar biaya keamanan pengiriman gitu. Nah, itu bisa di unchecklist juga. Kalau di unchecklist ya dia tidak menggunakan add-on kita. Tapi kalau misalnya dia tetap terchecklist, nanti ada biaya tambahan yang harus dibayarkan. Misal tuh Rp1.000 untuk generate keamanan data alamatnya. Gitu. Oh, oke. Thank you, Mas. Siap. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya. Kok ya saya baru kepikiran ya, kalau saya itu hampir 100% barang yang saya beli itu lewat online. Saya jarang pakai datang, bahkan sampai makan pun kalau pas zaman masih ngekos di Jakarta itu dia pakai GoFood lah, pakai GrabFood itu udah sampai males keluar gitu. Nah, saya juga baru kepikiran bungkus-bungkus itunya juga tak buang-buang aja, ternyata ada concern privacy atau security data juga. Karena pengalaman juga sih. Saya juga seperti itu karena suka males kan mencopot dari tempelan alamat itu karena biasanya di marketplace ada, di kurir juga ada, jadi double gitu, dan biasanya dilakukan secara
secara utuh kan, jadi harus digunting. Biasanya malas kan, suka nyari gunting malas, ya udah disimpan, tiba-tiba lupa dibuang oleh orang tua ke tempat sampah gitu. Walaupun kita disimpan ditumpuk, nanti dibuangnya sama orang tua. Dan itu kan ternyata di situ ada data privasi kita loh gitu, dan kita harus aware terhadap itu gitu. Oke, ya bisa jadi. Apakah orang mau bayar 1.000 untuk menghapus data mereka? Mungkin mau ya. Kalau mungkin kita udah mulai aware, oh data kita itu penting gitu. Kalau sekarang kan ya bodo amat gitu kan, ya mungkin sebagian besar dari kita gitu. Nah, mungkin bisa ke tadi Mas, roadmap benar itu. Yang rilis tadi ya. Rilis. Nah, ini. Kalau di yang now itu kan pembuatan API, admin, security dari API-nya, membuat harga. Nah, ini udah bisa dipakai oleh klien belum? Yang ketika udah menyelesaikan itu, yang list di now itu. Kalau ini sih untuk yang ini rencananya kita belum bisa dipakai, Mas David. Setelah bisa dipakainya itu saat itunya udah terbuat API service-nya, baru di next kerjaan kita langsung integrasi. Karena kita utamanya MVP-nya kita buat dulu API-nya tanpa kita membuat aplikasinya secara sendiri gitu. Oke. Ya, tapi kalau saran saya ya pokoknya pertama rilis itu ya yang Dino itu ya kalau bisa udah bisa dipakai lah sama klien gitu. Entah bentuknya belum bagus tapi masih apa ya? Ada user yang secara functionality bisa dipakai, kemudian mungkin bisa menghasilkan revenue juga gitu, meskipun belum sempurna gitu. Itu saran saya aja sih dengan approach kemarin Agile ya. Jadi sayang kalau udah selesai di bagian yang no itu tapi belum ada klien yang bisa pakai atau diuji cobakan. Nah itu sayang kan, kita nggak bisa deliver value-nya as early as possible gitu. Terima kasih Mas Ya. David. Kemudian mungkin isu yang lain mungkin yang Mas Nurlana nggak tahu kepikiran atau belum. Yang saya sering kesel sekarang dari pengalaman belanja online itu adalah malah data saya dipakai oleh sellernya, bukan oleh orang yang nemu bungkus saya di tempat sampah. Jadi saya sering dapat WhatsApp dari seller yang saya sendiri nggak enroll untuk, gue kan nggak mau dapat WhatsApp kayak newsletter kan biasanya ada apa ya, consent ya, ada oh gue agree emang mau nerima newsletter barulah dikirim. Bahkan push notif pun kan sebenarnya ada apa ya, ada consensnya apakah kita mau nerima push notif yang sifatnya promo. Nah ini tanpa saya enroll ke newsletter atau semacamnya promo-promo gitu ya, sellernya ini ngirimin WhatsApp saya gitu loh. Yang itu yang mungkin problem salah satu user yang belanja online juga. Mungkin nanti bisa dieksplor apakah ada solusinya. Kalau sekarang saya langsung blok kalau ada yang WhatsApp gitu. Jadi tanpa izin tiba-tiba Ya, megang ini ya Mas David ya. ya Itu nggak juga ada concern. mengganggu banget biasanya. Ganggu. Nah, mungkin nanti bisa di ekspor apakah ini di banyak user juga terjadi karena mungkin saya intensitas belanjanya cukup tinggi, jadi banyak ke berbagai seller. Nah, ada seller yang tricky ya, dalam arti tahu oh ini gue dapat nomornya, gue pakai deh untuk biar dia beli lagi dan lain sebagainya. Tapi caranya nggak ada persetujuan atau consent tadi, mungkin jadi untuk sebagian orang mungkin jadi apa ya, annoying gitu ya. Gitu. Oke, tapi in general udah oke banget Mas Nurlana. Thank you atas presentasinya. Ya. Terima kasih Mas David. Yuk. Oke, votingnya tak share ke grup.